Imbas dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, Kota Palembang, Sumatera Selatan kembali menjalani sekolah daring mulai hari ini. Para guru kembali melakukan tata cara pengajaran online seperti saat pandemi. Sekolah secara daring dimulai hari ini di Palembang menyusul kualitas udara yang sudah masuk pada level berbahaya dan dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Seperti di SMP Negeri 54 Palembang, para guru kembali mempersiapkan materi pengajaran seperti saat pandemi. Di hari pertama penerapan sekolah daring ini, pihak sekolah menyatakan masih ada siswa yang terkendala ponsel dan kuota. Pelaksanaan sekolah daring dari tingkat SD hingga SMP bersifat dinamis bergantung pada indeks pencemaran udara di Palembang. Karena tidak semua anak punya HP ya. Kalau punya anak HP terkadang terhambat di kuotanya karena tidak semua anak yang sekolah di sini siswa yang mampu, ada yang juga yang tidak mampu ya. Jadi terkait itu akan dibicarakan solusi apa yang akan diberikan ke anak-anak tersebut. Situasi terkini kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Reski Oktora Amalia. Reski, hingga siang hari ini bagaimana kondisi udara di kota Palembang dan sekitarnya? Lalu apakah masih ada sekolah yang tetap beraktivitas dengan kondisi asap ataupun kabut asap? Baik, selamat siang Juno dan juga saudara. Semakin luasnya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan mengakibatkan kualitas udara, khususnya di Palembang, ini masuk dalam kategori berbahaya beberapa hari terakhir, termasuk pada hari ini. Hingga siang hari ini, PM 2,5 dari indeks pencemaran udara ataupun nilai ISPU di Palembang masuk, nilainya adalah 300 lebih. Seperti itu, dan ini masuk dalam kategori berbahaya. Olehnya, pemerintah Kota Palembang menginstruksikan terhitung hari ini, hari pertama, sekolah mulai SD sampai TK, dari TK, SD sampai SMP ini memberlakukan pembelajaran daring ataupun online seperti itu. Karena mengingat menyusul mereka merupakan kelompok yang rentan terserang penyakit ISPA. Dan juga untuk pembelajaran online ataupun daring ini dilaksanakan secara dinamis melihat nilai ISPU yang terjadi di Palembang, seperti itu. Dan untuk sampai siang hari ini tidak terkait dengan instruksi tersebut, belum ada sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan untuk SMA sendiri saat ini juga sudah mengundurkan jam sekolah saat ini pukul 9. Dan tidak hanya pembelajaran yang terkena imbas daripada asap kebakaran lahan, tapi juga ini adalah kasus ISPA yang di Palembang semakin hari ini semakin meningkat. Sepanjang September ini saja kasus ISPA sudah mencapai 14.000 lebih, dengan mayoritas penderita usia 1 sampai 5 tahun atau 0 sampai 1 tahun. Dengan penambahan kasus ini sebanyak 5 sampai 600 lebih per harinya. Seperti itu, Juno. Ya, dengan kualitas udara yang sangat tidak sehat, tentu ISPA ini meningkat seperti Anda katakan tadi 14.000 pada bulan September. Lalu, seperti apa upaya dari pemerintah setempat untuk mengatasi kebakaran hutan? Ya, untuk saat ini pemerintah Sumatera Selatan mengoptimalkan untuk pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan mayoritas merupakan lahan gambut dalam yang memang sulit untuk dipadamkan. Optimalisasi tersebut meliputi penambahan jumlah personil menggala agni yang saat ini sudah ada penambahan dari Daops Jambi dan juga personil dari Polda Sumatera Selatan yang saat ini sudah bergerak untuk melakukan pemadaman. Namun yang terkendala daripada pemadaman ini adalah sulitnya mencari sumber air, karena sumber air di sekitar lokasi lahan yang terbakar ini sudah mulai mengering. Olehnya petugas ini untuk mengakses sumber air ini cukup jauh. Olehnya pemadaman memakan waktu seperti itu. Dan saat ini juga helikopter waterbombing ini ditambah jumlahnya. Pada hari kemarin ini ada dua yang beroperasi, namun saat ini sudah 4 yang beroperasi yang dikhususkan untuk wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, karena asap kebakaran yang melanda wilayah Palembang ini berasal dari wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Juno.
Dan kita harapkan bagaimana upaya pemerintah dapat memadamkan secara sempurna terutama di lahan gambut di Ogan Komering Ilir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Reski Oktoria Amalia dari Palembang, Sumatera Selatan.